Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya nak. Ya, ketemu lagi dengan Pak Syarif di materi atau pelajaran fikih ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah tanda balik bagi laki-laki. Kamu buka halaman 28 buku paketnya. Coba cari di bab khitan. Kita masih di bab khitan ya. Tanda balik laki bagi laki-laki. Nah, nanti Pak Syarif juga akan mengenalkan tanda balik buat perempuan itu apa. Nah, sebelum kita membahas itu semua, coba yang kamu tahu tentang balik apa? Nih, kalau di dalam buku kan balik itu sampai. Balik itu orang yang sudah dewasa. Namun menurut hukum Islam, orang dikatakan balik pertama sudah mengetahui, paham, bisa, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kemudian sudah melampaui usia yang dibataskan oleh ajaran Islam bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi kalau cukup umurnya sudah pas tapi secara kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk dia belum bisa, berarti dia belum balik walaupun usianya sudah 17 tahun ke atas ya. Perhatikan itu kalau dalam hukum Islam. Nah, ketika orang balik, baik laki-laki dan perempuan akan dikenakan taklif. Apa itu taklif? Kewajiban menjalankan syariat agama. Contoh, sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Nah ya, paham ya, dari sini balik itu apa ya? Mampu membedakan, mengetahui mana yang baik dan buruk. Kemudian usianya sudah tercapai. Biasanya kalau laki-laki itu usia 15 tahun. Nanti kalau perempuan ada sendiri. Nanti Pak Syarif akan jelaskan. Pertama laki-laki dulu ya. Tandanya yang pertama adalah keluarnya air mani atau sperma. Kalau disebut juga ihtilam. Tuh lihat di bukunya halaman 28. Surat An-Nur ayat 59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Tuh. Ihtilam, keluarnya air mani, sperma. Biasanya yang sudah dewasa itu nanti akan mimpi basah. Ya, nanti itu nanti dijelaskan nanti kalau kamu sudah besar pasti yang laki-laki usia 15 tahun atau mau 15 tahun pasti nanti akan mengalaminya. Ya, keluarnya air sperma atau air mani. Nah, karena apa? Anak kecil itu tidak boleh dikenakan taklif. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Rufi al-qalam an salasatin. Anina imi hatta yastayqita wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila." Jadi, yang dikenakan taklif atau menjalankan kewajiban syariat agama itu yang sudah balik. Kalau anak kecil belum. Hadisnya apa Pak? Nah itu, diangkat pena, tidak dikenakan kewajiban kepada 3 orang. Nih kalau orang lagi tidur sampai dia bangun. Nah kalau misalkan lupa sholat, dia lagi tidur, sholatnya misalnya kesubuhan itu nggak apa-apa, tapi tetap dikodo ya. Anak kecil hingga ihtilam, ya, sampai keluarnya air mani. Kemudian orang gila sampai dia berakal atau sampai dia sembuh. Jadi orang gila nggak ada kewajiban menjalankan puasa, zakat, sholat tuh nggak ada karena pikirannya gila, ya. Tidak dikenakan kewajiban menjalankan syariat. Tapi kalau sudah balik, sudah bisa menentukan mana yang baik dan buruk, sudah bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik atau bisa berpikirnya tuh lebih matang gitu. Nah itu baru sudah balik. Yang kemudian tanda yang kedua, usia atau mencapai umur 15 tahun. 15 tahun
sudah balik. Bagi laki-laki ya minimal mulai 12 tahun lah sampai 15 tahun itu kan baik fisik maupun akal itu sudah mulai tumbuh tuh biasanya ya. Fisiknya tambah besar, suaranya tambah berubah besar, kemudian pikirannya kan itu sudah mulai mulai lebih dewasa lah. Nah itu. Yang ketiga, tumbuh bulu di kemaluannya, enggak hanya kemaluan, bulu ketek, bulu kumis. Nah itu biasanya usia 15 tahun tuh udah mulai seperti itu tuh. Tapi tanda-tanda yang utama yang menentukan bahwa laki-laki sudah masa balik adalah jika sudah keluar air mani ya, karena mimpi basah. Jadi dari 3 tanda tadi yang tadi Pak Sarip telah sebutkan, yang lebih menentukan dia sudah balik atau belum kalau sudah mimpi basah atau keluar air sperma atau air mani. Nanti kalian akan mengalaminya nanti sekitar mau beranjak usia 15 tahun. Kalau perempuan itu tandanya haid. Nah itu udah udah dibilang dia sudah balik ya, walaupun usianya masih belum mencapai yang dibataskan oleh agama Islam. Misalkan gini, sebelum usia 15 tahun laki-laki ya, ini khusus bagi laki-laki ya, kemudian keluar air mani, nah itu sudah dikatakan balik ya kan, karena menurut fisiknya kan memang sudah mulai berubah. Usia 12 ke atas itu sampai 15 tahun tuh mulai tumbuh ya. Nah, mengerti? Nah, kalau sudah balik berarti dia wajib menjalankan syariat agama Islam. Sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Nah ya, itu sudah harus melaksanakan itu semua. Makanya disebut atau dinamakan taklif. Ya, taklif itu beban kewajiban menjalankan syariat. Nah, jadi jangan main-main ya. Kalau kamu biasanya kalau yang sudah kelas 6 mungkin ya, kelas 6 SMP lah, SMP kan itu sudah harus warning, harus sudah siap-siap ya, sudah siap-siap akan beranjak dewasa, sudah saatnya dikenakan taklif, menjalankan syariat agama. Nah, sekarang kita membahas tanda-tanda balik bagi perempuan ya. Kamu ingat-ingat tuh yang tadi kan tanda balik bagi laki-laki. Sekarang kita coba membahas tanda balik perempuan. Ingat ya nak, yang penting secara akal, secara fisik itu sudah masuk kriteria dalam tanda-tanda balik yang tadi disebutkan. Ya, berarti dia sudah disebut menjadi laki-laki balik yang berakal. Nah, sekarang Pak Sarip jelaskan apa sih tanda balik bagi perempuan? Ya, seorang perempuan wajib melaksanakan kewajiban syariat atau taklif yang seperti yang Pak Sarip tadi sebutkan. Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama adalah usia 9 tahun. Kalau sudah sampai 9 tahun, nah itu sudah perempuan sudah mulai itu dikatakan balik ya. Kalau tadi kan laki-laki usia 15 tahun. Pak, kok lebih cepat perempuan? Biasanya secara genetik perempuan itu biasanya pertumbuhannya tuh lebih cepat ketimbang laki-laki. Yang kedua, ihtilam, keluar air mani, sama ya, sama-sama mengeluarkan air mani baik laki-laki dan perempuan. Kemudian tumbuh bulu kemaluan juga sama ya, cara biologis, mau di kemaluan, di ketek, di bulu ya, bulu-bulu kaki itu
bulu halus ya kalau perempuan. Kemudian yang paling penting, tanda balik yang lebih jelas adalah menstruasi atau head ya. Head, menstruasi ya. Nanti dari keempat tanda yang Pak Syarif sebutkan, tanda yang menentukan bahwa seorang perempuan itu sudah balik adalah ketika sudah mengalami menstruasi atau head ya. Yang paling dominan yang memastikan kalau dia sudah balik atau belum itu tandanya gini aja, kamu sudah head belum? Nah gitu aja ya. Kan ada tuh yang sebelum 9 tahun sudah head, sama kayak laki-laki tadi. Tanda yang utama apa tadi? Keluarnya air sperma atau air mani ya. Nanti akan mengalaminya baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki keluar air mani yang tanda paling dominan, kemudian kalau perempuan adalah menstruasi. Nah, ingat ya, baik laki-laki dan perempuan ada tanda-tandanya, kemudian ada tanda yang paling dominan atau yang paling utama ya, yang menentukan dia sudah balik atau belum. Nah, itu saja yang bisa Pak Syarif sampaikan. Pesan Pak Syarif, baik kalian mau yang perempuan, mau laki-laki, mau perempuan, kalau sudah dinyatakan balik oleh agama kita yang tadi Pak Syarif sebutkan, kamu nggak boleh ya menyepelekan sholat, menyepelekan puasa wajib. Nah itu nggak boleh, karena beban kewajibannya sudah ditanggung oleh diri kalian sendiri. Jadi orang tua itu sudah bebas dari beban kalian, karena dosa semuanya yang nanggung kalian sendiri ketika sudah balik dan dewasa. Cukup sekian, terima kasih yang dapat Pak Syarif sampaikan. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Pak Syarif harapkan, Pak Syarif doakan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu di sekolah yang tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Ingat ya, jangan dipercepat videonya, kamu dengar baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.